kekayaan, popularitas, kekuasaan. Pria yang memiliki segalanya di dunia ini. Raja bajak laut Goldie Rock. Bentar, salah intro. Bayangkan kalau misalnya kalian dapat memanggil pahlawan dari masa lalu seperti Alexander the Great, King Arthur, ataupun Leonardo da Vinci untuk ikut serta dalam sebuah perang besar demi satu keinginan yang bisa mengubah segalanya. Kondisi WhatsApp internet. Nama gue Steki dan hari ini gue bakalan ngajak kalian semua untuk ikut dalam sebuah petualangan menjelajahi dunia Fate series. Mulai dari awal mula sampai keajaiban-keajaiban yang akan terjadi hingga plot cerita konflik yang menarik. Gue akan membuat video ini menjadi beberapa bagian sehingga kalian bisa mengikuti cerita Fate satu persatu. Untuk episode pertama ini kita akan membahas tentang dari mana semua cerita ini bermula. Kinoko Nasu adalah penulis dan pengembang cerita asal Jepang. Terkenal sebagai salah satu pendiri studio Type Moon yang awalnya dimulai sebagai sebuah doujin circle. Ia paling dikenal sebagai kreator dan penulis utama dari berbagai karya dalam franchise Fate, termasuk Fate Stay Night, Fate Zero, dan Fate Grand Order. Awal mula dari Fate series ini dimulai dengan game bokeh. Awal mula dari Fate series ini dimulai dengan game visual novel yang dirilis oleh Type Moon pada tahun 2004. Cerita ini berpusat pada Holy Grail War yang terjadi di Fuyuki, Jepang, dan perang ini adalah sebuah pertempuran rahasia demi memperebutkan cawan suci yang dapat mengabulkan permintaan bagi siapapun yang memenangkannya. Perang ini dibuat oleh para magus atau penyihir dan sudah menjadi sebuah ritual yang sudah ada sejak zaman dulu. Dunia Fate series ini penuh dengan pahlawan dari berbagai era yang dibangkitkan kembali untuk ikut serta dalam sebuah pertempuran besar. Setiap servant memiliki kemampuan dan cerita masa lalu yang unik, membuat setiap pertarungannya menjadi semakin seru dan penuh dengan strategi. Dengan begitu banyaknya karakter dalam Fate, hal ini bukan hanya menciptakan sebuah pertarungan yang menegangkan, namun kita juga bisa melihat bagaimana berbagai mitos dan cerita sejarah dunia berinteraksi satu sama lain, menciptakan sebuah cerita yang penuh dengan lapisan konflik dan misteri. Seperti yang sudah gue jelasin, Holy Grail War ini adalah inti dari banyaknya cerita dalam dunia Fate. Ritual ini adalah sebuah kompetisi rahasia berupa Battle Royale, di mana 7 master dan masing-masing dari mereka memiliki satu servant bertarung untuk mendapatkan Holy Grail. Kalau dilihat ya guys, konsep ini itu mirip dengan sebuah game yang terkenal. Dia itu franchise bikinannya Nintendo, di mana ada satu trainer sama hewan-hewan. Tapi apa ya namanya? Holy Grail War ini ya cawan suci yang memiliki kemampuan bisa mengabulkan permintaan apapun. Bukan seperti teko emas Aladin ataupun jin abal-abal. Maksud gua apapun ini ya literally apapun, tak bersyarat. Jadi misalnya kalian ingin meminta kekuatan super, bisa. Kalian ingin menguasai dunia atau membuat dunia baru, bisa. Atau juga bisa sesimpel ingin nyalon jadi presiden. Yap, perang ini bukan cuma soal kekuatan, tapi juga strategi, politik, dan pengorbanan. Jadi persiapkan diri kalian untuk masuk lebih dalam mengenai pembahasan Holy Grail War. Dalam semua Holy Grail War, keputusan kalian itu bisa berarti kemenangan atau kekalahan, bahkan kehidupan atau kematian. Sama seperti kehidupan ini, keputusan kalian sangatlah penting. Dengan satu klik, kalian bisa menentukan masa depan channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian tidak ingin ketinggalan petualangan dari Fate series. Dan kalau kalian punya pendapat atau teori, langsung aja tulis di kolom komentar. Kembali ke video. Oke, kita mulai dari awal. Jadi Holy Grail War ini itu terdiri dari 7 master dan 7 servant. Nah, apa sih sebenarnya master dan servant itu? Gampangnya gini, master ini adalah seorang penyihir atau magus yang diberi kesempatan untuk mengikuti Holy Grail War. Setiap master diberi tugas untuk memanggil satu servant. Servant itu adalah arwah pahlawan dari masa lalu yang sudah menjadi legenda atau mitos. Setiap master memiliki peran besar dalam pertarungan, ya bukan hanya dia seenaknya ngaturin servantnya, tapi
mereka juga harus menjaga hubungan baik dengan servantnya sendiri. Untuk menjaga sebuah hubungan ini susah ya, karena setiap master memiliki latar belakang mereka sendiri dan mungkin mereka mensummon atau membangkitkan pahlawan yang memiliki cerita masa lalunya sendiri juga. Jadi setiap dari mereka ini harus bisa mengerti satu sama lain dan mengesampingkan egonya demi satu tujuan yang sama. Ya kalau tujuannya beda sih bisa fatal. Tapi yang membuat mekanisme Holy Grail War ini menjadi semakin menarik adalah setiap master itu memiliki 3 komensil. Komensil ini semacam kekuatan khusus yang bisa membuat seorang master itu memberikan perintah absolut terhadap servant mereka. Jadi sekiranya dalam sebuah peperangan master tidak melihat adanya kemungkinan untuk menang, mereka bisa menggunakan komensil ini untuk membuat servernya mundur. Ada juga lain skenario di mana master ini bisa menggunakan komensil mereka untuk menambah kekuatan server mereka saat dalam pertarungan. Tidak sebatas Holy Grail War, master bisa menggunakan komensil mereka untuk mungkin menyuruh servernya buat pergi ke pasar, bersih-bersih rumah, atau benerin ban bocor. Tapi beneran guys, komensil ini tuh sangatlah kuat bagi master karena membuat seorang servant itu tidak bisa melakukan hal di luar kehendak servant itu sendiri. Tapi karena cuma ada 3, ya kalau udah habis ya habis bro. Gak ada lagi bro, gak bisa minta lagi men. Di sisi lain servant ini kan arwah yang berasal dari berbagai era. Mereka adalah jiwa-jiwa yang punya reputasi legendaris dalam cerita mitos, cerita rakyat, atau mungkin sejarah. Servant ini dibagi menjadi 7 kelas. Ada Saber, ada Lancer, ada Archer, ada Rider, ada Caster, ada Assassin, dan yang terakhir Berserker. Setiap dari mereka memiliki karakteristik yang unik. Saber memiliki kemampuan untuk bertarung dalam jarak dekat. Lancer memiliki ketangkasan dalam sebuah pertarungan. Archer memiliki kemampuan untuk bertarung dengan berbagai senjata. Rider memiliki tunggangan dan kecepatan yang fantastis. Caster yang memiliki fokus ke sihir dan kemampuan magus. Assassin memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri atau menghilang. Dan Berserker yang memiliki kekuatan yang sangat fantastis. Namun perlu diingat untuk Master Berserker, mereka harus memiliki sihir yang kuat untuk mengkontrol, untuk mengatur servant ini. Untuk memenangkan sebuah Holy Grail War, kalian ini juga harus memahami masing-masing kelebihan ataupun kekurangan yang ada dari servant-servant yang ikut serta. Seperti yang gue udah bilang tadi guys, kalian juga harus tahu bahwa hubungan master dan hubungan servant ini sangatlah rumit. Meskipun master memiliki kontrol terhadap servantnya, bahkan punya komensil, tapi seringkali servant itu suka melakukan atau bertindak semaunya sendiri. Di sini strategi dan komunikasi antara master dan servant sangatlah penting dan krusial. Tanpa kerjasama yang baik, bahkan servant terkuat pun bisa gagal di medan perang. Maka dari itu di episode selanjutnya kita akan menggali lebih dalam mengenai sejarah-sejarah dan aturan-aturan penting yang ada di dalam Holy Grail War. Jadi buat teman-teman semua yang tadi sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, kalian gua jamin tidak akan ketinggalan episode-episode mendatang dari seri ini. Dan buat teman-teman semua yang suka dengan video ini, kalian bisa hit the like button dan bagikan video ini ke semua teman-teman kalian yang ingin mengikuti cerita Fate tapi mungkin nggak tahu dari mana. Sekian dari Steki hari ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Buat teman-teman semua yang mau istirahat, semoga tidur kalian nyenyak. Dan yang mau melanjutkan aktivitas, tetap semangat terus. Sekian dari gua hari ini dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.